Ducati Lenovo mengungkap strategi di balik kemenangan Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar. Manajer tim Ducati Lenovo Luigi Dall'Igna menilai Bagnaia berani mengambil risiko yang besar pada balapan utama. Bagnaia, yang sempat diragukan oleh publik menyusul penampilannya yang kurang maksimal di sesi latihan, babak kualifikasi, dan sprint, mampu membuktikan diri bahwa ia masih layak untuk mengemban angka nomor 1 pada motornya tahun ini. Pecco, panggilan akrab Bagnaia, memulai balapannya dengan baik, dengan ia mengambil beberapa risiko di lap pembuka, dan mengeksekusinya dengan tepat, kata Dall'Igna, dikutip dari keterangan resmi Ducati, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Caranya mengatur balapan sangat sempurna, dan ia melakukan semua yang harus dilakukan untuk menjaga jarak dari rivalnya, sambil tetap fokus dan menjaga kondisi ban motornya. Kemampuan balapannya sangat sempurna, ujarnya menambahkan. Tak hanya memberikan pujian kepada sang juara bertahan, Dall'Igna juga mengapresiasi penampilan pembalap lainnya, Enea Bastianini, yang finish di posisi 5 besar pada MotoGP Qatar. Enea juga melakukan balapan yang hebat dengan finish 5 besar. Saya yakin ia juga akan memberi kami banyak kepuasan karena ia bekerja sangat baik dengan krunya, kata dia. Pembalap Italia itu mengatakan, ia banyak fokus pada teknik pengereman yang kuat demi mengurangi penggunaan bagian belakang motor, yang pada akhirnya mampu memperlebar jaraknya dengan para pembalap di belakangnya. Bagnaia sendiri mampu memberikan margin lebih dari 1 detik dari dua pesaing beratnya, Brad Binder, Red Bull KTM, dan Jorge Martin, Prima Pramac, pada MotoGP Qatar akhir pekan lalu. Ketika saya melihat pengendara lain mendekat, saya mencoba menjauh sedikit lagi dan semuanya berjalan sesuai rencana. Bahkan pada kesempatan ini, tim telah melakukan pekerjaan luar biasa, kata Bagnaia. Sementara, Bastianini mengaku masih belum puas dengan finishnya di posisi 5, dan bertekad untuk memperbaiki penampilannya pada seri kedua MotoGP 2024 yang akan bergulir di sirkuit internasional Algarve, Portugal, pada 21–23 Maret. Ekspektasi kami lebih tinggi, namun kami akan berusaha tampil lebih baik pada balapan berikutnya. Begitu kami tiba di Portimao, kami akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana mengambil langkah maju, ujar pembalap yang dijuluki The Beast itu. Pengamat MotoGP, Oscar Haro merasa Marc Marquez harus belajar pada murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia jika ingin menang. The Baby Alien resmi memulai petualangan barunya pada seri Qatar beberapa waktu lalu. Menggeber sepeda motor Ducati, dirinya langsung tampil menjanjikan. Tempat keempat berhasil dia amankan usai juga tampil solid pada sesi kualifikasi serta balapan sprint. Meski begitu, Marquez sepertinya masih jauh dari kata nyaman. Hal itu yang setidaknya terlihat dalam pandangan pengamat MotoGP, Oscar Haro. Pria yang pernah menjadi bos LCR Honda tersebut lantas menyarankan sang juara dunia 8 kali untuk belajar dari murid Rossi, Bagnaia. Marquez terlihat belum berada di jalan itu, tukasnya, dilansir dari Motosan. Sepeda motor itu berada di arah yang sebaliknya, Anda harus melakukan apa yang Pecco lakukan. Anda tidak boleh boros ban, dia harus mempelajari hal tersebut, sambung Haro. Menariknya, sang pengamat yakin Marquez dapat melakukannya. Tidak dipungkiri bahwa dia masih butuh beberapa balapan lagi. Saya pikir dia akan mempelajarinya dalam beberapa balapan, terang Haro. Marquez harus mencoba untuk berada di baris depan. Karena dia masih butuh sedikit lagi, imbuhnya. Terlepas dari hal itu, hasil balapan kemarin diyakini membuat Marquez senang. Apalagi mantan timnya, Honda masih terjerembab dalam performa yang jeblok. Saya pikir dia sangat senang, tukas Haro, karena dia bisa menyelesaikan balapan di posisi keempat meski menggunakan sepeda motor yang belum dia kenal. Mark tenang sebab dia melihat bahwa keputusannya benar dan tinggal melanjutkan kerjanya, imbuhnya. Pembalap MotoGP dari tim Gresini Racing, Marc Marquez mengaku belum nyaman dengan motor balap Ducati Desmosedici GP23, dikutip Crash, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024,
Marquez mengatakan dirinya memang belum 650 nyaman mengendarai motor balap itu sesuai keinginannya. Hal itu terlihat di seri perdana MotoGP 2024 yang dimulai di Qatar akhir pekan lalu. Saat itu Marquez hanya puas berada di posisi 4 setelah Francesco Bagnaia, Ducati, Brad Binder, KTM, dan Jorge Martin, Ducati, diketahui begitu mencapai finish. Marquez masih terpaut 1,5 detik dengan Jorge Martin. Tetapi memang benar bahwa saya masih belum merasa 650 nyaman untuk mengendarai sebagaimana yang saya inginkan, tapi mari kita lihat apakah kita bisa meningkatkan performa untuk balapan selanjutnya, ujar pembalap kelahiran tanggal 17 Februari tahun 1993 itu. Menurut dia kondisi dan hasil itu tidak membuatnya frustasi. Apalagi meski masih belum padu dengan motor yang dia kendarai, pembalap berpaspor Spanyol itu berhasil menyelesaikan balapan tanpa kecelakaan. Ini berbeda dengan musim lalu saat Marquez masih membela tim balap Honda Repsol MotoGP. Di seri awal Portimao, Portugal, Marquez justru langsung terjatuh di awal balapan. Kali ini di Qatar, Marquez benar-benar sangat terukur menggeber Ducati Desmosedici GP23. Hanya saja pada akhirnya Marquez memang tidak berhasil mencapai podium di seri tersebut. Mereka lebih cepat daripada saya. Tapi itu bukanlah rasa frustrasi, tegas Marquez. Kesempatan diketahui masih terbuka buat Marquez. Pasalnya dia masih punya banyak waktu untuk terus beradaptasi dengan motor andalannya itu. Pasalnya seri kedua MotoGP 2024 akan dimulai pada 22–24 April tahun 2024 di sirkuit Algarve International, Portugal. Jorge Martin, Pramac Racing, harus puas finish ketiga saja dalam balapan utama MotoGP Qatar, Minggu, tanggal 10 Maret. Jadi berbeda dengan hasil balapan pendek sprint race saat Sabtu, tanggal 9 Maret. Terlepas ini hasil maksimal yang sudah dicapai, namun runner-up MotoGP 2023 ini mengaku belum optimal 100% di atas Ducati GP24. Beruntung ia dapat mempertahankan posisinya yang terancam dari kejaran Marc Marquez Gresini Racing. Pembalap asal Spanyol usia 26 tahun menganggap dirinya terlalu halus dalam memperlakukan ban di lap-lap awal, disebutnya bahwa tekanan ban agak tinggi, jadi harus lebih berhati-hati. Sekilas informasi saja, dari hasil 2 race MotoGP Qatar, maka Jorge Martin berada di posisi ketiga dalam klasemen sementara, itu di bawah Francisco Bagnaia, Pecco, Ducati Lenovo, dan Brad Binder, Red Bull KTM. Saya senang dengan hasilnya. Kalau kamu bertanya kepada saya kemarin, maka naik podium hari ini akan sangat sulit tapi mungkin kami punya potensi untuk menang. Saya tidak 100% bahagia. Saya pikir saya terlalu halus memperlakukan ban di awal balapan dan kemudian Pecco menyalip saya dan segalanya banyak berubah karena tekanan depan saya menjadi agak tinggi, terang Jorge Martin yang memang akan motot untuk dapat masuk tim utama Ducati Lenovo. Tapi kecepatannya cepat, dan dengan 2 lap tersisa saya mampu membuat 2 kali 1 menit 52,7 detik untuk menjauh dari Marc dan hampir mengejar Brad. Kami akan mengambil sisi positifnya ke Portimao, tapi saya tidak 100% mengendarai motor baru saya. Jika kami meningkat, saya rasa kami bisa lebih kompetitif, tambah Jorge Martin yang dilansir dari Crash.